Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala musrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpanya kita tidak bisa bertemu pada pagi hari ini. Sholawat serta salam kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik-baik semua ya. Gak ada yang sakit kan hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillahirrabbilalamin kalau sehat semua. Oke, mari kita sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita baca basmalah dan kita baca berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ini ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini. April hadir, Budi hadir, Cika hadir. Oke, alhamdulillah ini kita masuk semuanya ya, nggak ada yang nggak masuk ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai adab dan hikmah menjenguk orang sakit. Nah, baik, mungkin dari kita semua sudah sering melakukan kegiatan ini ya, menjenguk teman atau saudara kita atau keluarga kita yang sedang mengalami sakit, entah itu di rumah sakit ataupun di rumahnya, tapi sudah pasti sering melakukannya. Ya harus dong, wajib, karena kita dengan menjenguk orang sakit kita akan mendapatkan pahala ya, benar, dapat pahala, terus dapat rahmat dari Allah, terus bisa menyambung tali persaudaraan juga. Nah, namun anak-anak semua belum tentu ya, mungkin dari kalian atau kita semua belum tentu mungkin ketika menjenguk orang sakit itu tahu bagaimana adab yang benar, karena kan kadang cuman asal datang terus langsung kayak ngajak gojek kan gitu juga ada ya, mungkin kalau sama temennya, kalau sama kalau di keluarganya juga mungkin datang diam gitu, ngikut bapak atau ibunya yang ngajak ngobrol, kitanya mah cuma diam. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari bagaimana sih adab menjenguk orang sakit, dan juga kita akan mempelajari hikmah dan manfaat yang kita peroleh dari menjenguk orang yang sakit, agar kita bisa menerapkan adab yang baik, suatu sikap yang baik ketika kita menjenguk orang sakit, entah mungkin setelah ini atau besok-besok kalau kita menjenguk orang sakit, kita sudah tahu adab yang benar ketika menjenguk orang sakit. Oke, kita memasuki materi yang pertama. Nah, ini mengenai pengertian adab. Apa sih adab itu? Mungkin ada yang tahu adab itu apa? Iya benar, sikap sopan santun. Benar, tadi siapa yang jawab? Oh ya, Mbak Cika, nomor absen 3 ya. Ibu kasih nilai tambahan plus. Nah, mungkin kalau dari kalian udah ada yang tahu, kalau Ibu pas tanya nanti kalian bisa menjawab ya. Oke, jadi Ibu jelaskan ya. Jadi adab itu adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Nah, jadi dengan adanya adab ini, kita diharapkan untuk selalu bersikap sopan santun dan bertata krama sesuai dengan agama Islam kita. Nah, terus kemudian menjenguk orang sakit, yaitu kita kalau menjenguk orang sakit pengertiannya, nah kita mengunjungi mereka yang sedang sakit dan tidak bisa berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa, mungkin bisa di rumah atau di rumah sakit, dengan tujuan untuk mendoakan mereka dan memberikan semangat mereka agar cepat sembuh. Oke, nah di sini hukum menjenguk orang sakit sendiri yaitu sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan untuk melakukannya. Nah, dengan demikian, maka kita perlu mengetahui bahwasanya ketika sedang menjenguk teman atau saudara atau
kerabat terdekat kita yang sedang sakit, hendaknya kita memiliki adab agar teman atau saudara kita yang sedang sakit itu menjadi terhibur, menjadi senang dengan kehadiran kita. Oke, kita lanjut. Adab menjenguk orang sakit. Yang pertama, yakni ketika datang, ya seperti sudah dilampir di PPT, memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah dan lemah lembut dengan maksud menengok dan ikut serta mendoakan yang sakit, karena salam pada hakikatnya adalah doa. Nah, jadi itu datang-datang jangan diem aja atau malah jangan langsung diajak gojek gitu orang yang sakit. Nah, kita pertama beri salam dulu, assalamualaikum, terus kita jabat tangannya dengan lemah lembut, dengan ingat ya harus dengan sikap lemah lembut. Jangan kalau sama temen jangan bersikap yang seperti biasa ketika teman yang sedang sakit itu pas sehat gitu. Pokoknya kita harus bersikap lemah lembut sekalipun itu teman dekat kita atau saudara dekat kita. Nah, terus yang kedua, mengajukan pertanyaan kecil yang tidak menyakiti atau menyinggung orang yang sedang sakit. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa seperti ini, bagaimana kabarmu, gimana kok bisa sakit ini, terus obatnya sudah diminum belum, atau sudah makan belum. Pokoknya pertanyaan kecil yang tidak menyinggung perasaan orang sakit gitu. Terus yang ketiga, ada mendoakan orang yang sakit. Nah, kita doakan orang yang sakit setelah perbincangan yang panjang. Kita kan tadi menanyakan hal-hal yang kecil, nah kan itu sebenarnya berbincang-bincang ya. Nah, kita doakan mungkin kalau kamu sendiri ya udah didoakan sendiri, tapi kalau jenguk orang yang sakitnya sama kerabat ya, mungkin sama teman kamu atau sama keluarga kamu, ya doanya bareng-bareng. Terus yang keempat, hendaknya menjenguk sesuai dengan jam besuk. Nah, mungkin di antara kita kalau ada yang menjenguk orang sakit itu kadang nggak ngerti wayah gitu ya, sak-sae wayahe gitu. Pokoknya yang penting niatnya datang menjenguk, nggak mau mengerti keadaannya si pasien padahal butuh istirahat, tapi kita malah datang menjengukkan, itu justru bukannya malah menghibur dan senang didatangi oleh kita, tapi mereka malah terganggu karena waktu istirahatnya jadi tersita karena kita menjenguknya itu tidak sesuai jam besok. Nah, jadi besok lagi kalau kita menjenguk orang sakit, usahakan sesuai dengan jam besok ya. Mungkin kalau pagi itu waktu santai jam-jam 9 sampai jam 11. Nah, nanti kan biasanya kalau siang itu buat tidur ya orang sakit itu, atau malah kadang itu kalau orang sakit tuh jam pagi itu buat tidur, nanti siangnya ya yang yang mungkin bisa buat santai gitu. Pokoknya usahakan sesuai dengan jam besok yang sekiranya tidak mengganggu si pasien. Kemudian memberikan semangat agar cepat sembuh. Nah, kita semangati cepat sembuh ya besok lagi. Dijaga badannya biar nggak sakit, aku yakin kamu pasti sembuh. Nah, kita berikan kata-kata semangat gitu agar keinginan buat sembuh itu ada dan selalu tertanam di hatinya ya, terutama bagi sanak saudara kita yang menderita penyakit mungkin agak cukup berat, seperti misalnya habis kecelakaan, kakinya patah, kan itu berat ya, kita beri semangat gitu. Kemudian kita harus menunjukkan rasa peduli kita. Nah, di sana tuh kita juga pasang muka peduli ya, istilahnya gitu. Pasang muka yang sekiranya menunjukkan sifat peduli. Jangan muka-muka yang kayak muka ngejek gitu, jangan ya. Kita pasang rasa peduli kita sebagai teman mungkin atau saudara si pasien yang sedang sakit, agar mereka juga senang gitu, ada yang peduliin, ada yang memperdulikan, ada yang perhatian karena kita jenguk. Nah, terus ini kemudian tidak bercanda yang melebihi batas. Nah, ya boleh kita berbicara mungkin dengan menghibur tadi, tapi kita juga harus tahu batasannya. Usahakan kita ngobrol hal-hal yang penting-penting saja ya, yang nggak penting jangan dibahas dulu, dibahas kalau besok si pasien sudah sembuh. Nah, yang terakhir ini melarang untuk berharap kematian. Nah, sebisa mungkin dengan memberi semangat tadi, kita juga memberikan kata-kata yang memotivasi si pasien
atau orang yang sedang sakit untuk tidak berharap kematian. Seperti misalnya kan kadang pasien yang sakitnya parah itu kayak mending mati saja. Nah, itu kita cegah untuk berkata seperti itu dengan cara seperti ini, kamu jangan kayak gitu, hidup masih ada sesuatu yang belum kamu lakuin loh, ayo dong semangat buat sehat. Nah, kata-katanya seperti itu agar si pasien atau si orang yang sakit itu tidak berharap terus tentang kematian. Atau bisa giniin, besok kalau kamu sembuh, ayo dong semangat sembuh, besok kalau kamu sembuh nanti kita liburan bareng. Nah, nanti kan motivasi atau semangat hidupnya bakal tumbuh lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi sebelumnya, kan tadi ada salah satu adab yang menganjurkan kita untuk mendoakan orang yang sakit. Nah, yuk kita belajar dan kita hafalkan bersama-sama doa menjenguk orang sakit. Ikuti ibu ya, dan buka juga di buku kalian tuh sudah ada bagaimana doa ketika menjenguk orang yang sakit. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Allahumma rabbanasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yugadirus saqama. Nah, kalian hafalkan doa menjenguk orang sakit ini. Besok minggu depan dipraktekin ya. Pokoknya ibu tunjuk satu-satu untuk maju ke depan membacakan doa untuk menjenguk orang yang sakit. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yakni hikmah menjenguk orang sakit. Nah, hikmah ini merupakan salah satu manfaat yang kita dapat atau sesuatu yang bakal kita peroleh ketika kita menjenguk orang sakit. Nah, tentunya manfaat-manfaat ini manfaat yang baik untuk diri kita, begitu juga dengan si pasien atau si orang yang kita jenguk. Nah, hikmah yang pertama yakni meningkatkan ukhuwah tali persaudaraan. Nah, dengan kita menjenguk orang sakit, tentunya kan kita sudah menunjukkan sikap peduli. Nah, sikap peduli kita terhadap orang yang sedang sakit tersebut. Maka dengan itu, dengan kita menjenguk orang yang sedang sakit itu, entah teman atau saudara kita telah tanpa disadari kita telah meningkatkan tali persaudaraan. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesehatan itu mahal harganya. Nah, dengan menjenguk orang sakit kita juga bisa meningkatkan rasa syukur kita. Nah, pas kita lihat orang sakit yang mungkin sakitnya parah, kita juga jadi bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku masih Kau berikan kesehatan. Nah, dengan begitu akan mendapatkan pahala atas rasa syukur kita yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa lebih berhati-hati lagi agar sebisa mungkin menjaga badan kita agar tidak sakit. Nah, terus dengan menjenguk orang sakit, yang ketiga ini kita akan didoakan oleh 7.000 malaikat. Masya Allah sekali ya. Pahala bagi orang yang mau menjenguk teman atau saudaranya yang sedang sakit. Nah, yang keempat, memunculkan rasa peduli terhadap sesama muslim. Nah seperti yang tadi, tanpa kita sadari juga, dengan kita menjenguk orang sakit, kita sudah menunjukkan sikap peduli kita terhadap sesama manusia. Nah, yang terakhir, mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah pasti dan sudah mutlak karena bahwasanya pahala menjenguk orang yang sakit itu sangat besar. Maka dari itu, usahakan jika ada teman, kerabat, saudara kita yang sakit, entah itu teman dekat atau enggak, saudara dekat atau enggak, usahakan kita menjenguknya agar memperoleh manfaat baik seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Oke, materi kita sudah selesai. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi pada hari ini tentang adab dan hikmah menjenguk orang yang sakit? Oke, syukur kalau sudah paham dan sudah jelas mengenai materi adab dan hikmah menjenguk orang sakit. Semoga kedepannya setelah mempelajari adab dan hikmah menjenguk orang sakit, kita bisa lebih mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kita terapkan ketika sedang menjenguk orang yang sakit.
sakit. Nah, oke, karena sudah bel istirahat juga, mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.